Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kapita selekta biokimia dengan tema fitoremediasi logam berat dari air limbah pertambangan dengan teknik hidroponik. Langsung saja, hidroponik. Hidroponik adalah sistem di mana tanaman ditanam dalam larutan nutrisi tanpa tanah. Tanaman biasanya dilengkapi dengan penyangga struktural, medium, atau media. Media sebagian besar terbuat dari bahan yang lembab seperti kerikil. Larutan nutrisi terdiri dari air dan pupuk. Dalam sistem hidroponik dimungkinkan untuk mengaplikasikan air limbah yang diolah. Teknik hidroponik untuk mengatasi limbah. Pertama, tanaman dibiarkan tumbuh di air bersih untuk mencapai sistem perakaran yang besar. Kemudian setelah mengembangkan sistem akar yang cukup besar, air yang terkontaminasi disuplai ke akar tanaman untuk beradaptasi. Lalu tanaman kemudian ditempatkan di area yang terkontaminasi, di mana sistem massa akar terakumulasi dan menyerap polutan dari air. Kemudian, setelah masa akar menjadi jenuh dengan kontaminan, tanaman harus dipanen dan dibuang dengan cara yang aman. Selanjutnya, mekanisme tanaman remediasi limbah tambang. Berikut adalah gambar dari mekanisme tanaman remediasi limbah tambang. Yang pertama, mekanismenya itu fitoekstraksi. Mekanisme fitoekstraksi adalah proses di mana tanaman menyerap kontaminan dari lingkungan yang terkontaminasi bersama dengan nutrisi dan air lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Kontaminan yang diserap tidak dihancurkan, tetapi terkumpul di pucuk, daun, dan bagian tanaman lainnya. Kemudian, mekanisme fitostabilisasi. Mekanisme fitostabilisasi adalah proses di mana spesies tumbuhan tertentu digunakan untuk melumpuhkan kontaminan di lokasi yang terkontaminasi melalui akumulasi oleh akar, melalui rambut akar, adsorpsi ke permukaan akar, atau pengendapan dalam rizosfer spesies tumbuhan tersebut stabilisasi. Kemudian rizofiltrasi. Mekanisme rizofiltrasi diadopsi oleh tumbuhan untuk menghilangkan logam berat seperti logam radioaktif seperti Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Cs, As, U, dan Sr dari larutan air. Dalam rizofiltrasi, akar tanaman mengambil kontaminan logam dari air limbah atau dari lahan basah. Kemudian, fitodegradasi. Fitodegradasi tanaman mengambil kontaminan dan memecahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tidak terlalu beracun. Kemudian fitostabilisasi. Fitostabilisasi adalah pemberantasan polutan dengan mengubah tanaman menjadi bentuk volatil yang kurang toksik seiring dengan proses transpirasi menggunakan tanaman. Kemudian limbah tambang. Tiling merupakan residu yang berasal dari sisa pengolahan biji setelah target mineral utama dipisahkan dan biasanya terdiri dari berbagai macam ukuran butir, yaitu fraksi berukuran pasir dan lanau dan lempung, serta mengandung logam berat dalam jumlah yang tinggi. Logam-logam ini terlepas secara tidak terkendali di lingkungan sekitar jika terpapar oleh air atau melalui penyebaran angin. Ciri khas dari tiling tambang adalah konsentrasi logam berat beracun yang meningkat seperti arsen atau As, kadmium atau Cd, nikel atau Ni, kemudian timbal Pb, tembaga Cu, seng Zn, kobalt Co, dan merkuri Hg. Berikut adalah tanaman yang dapat meremediasi limbah tambang. Dapat dilihat pada tabel
digunakan seperti logam AS, kemudian CD, lalu CR, CU, HG, NI, PB, dan ZN. Sistem mekanisme remediasi. Berikut adalah gambar dari sistem mekanisme remediasi, di mana pada gambar ini dapat diketahui bahwa terjadi 3 proses yang terlibat dalam pengambilan atau sekuens logam berat, yaitu karena peningkatan kelarutan logam berat dibawa ke akar dari tempat mereka ditranslokasi ke puncak melalui jalur apoplas dan simplas. Dari pucuk, logam berat diangkut ke daun yang membeban silem. Kemudian di daun, logam berat akan disimpan ke dalam vakuola. Sistem mekanisme remediasi. Logam yang dapat larut dapat masuk ke dalam akar siplas dengan melewati membran plasma dari sel akar endotermal, dan logam dapat masuk ke dalam akar apoplas atau jaringan jarak antara sel-sel tanaman melalui jarak antar sel. Jika logam ditranslokasi ke jaringan areal atau antena, kemudian harus masuk ke dalam silam. Untuk masuk ke dalam silam, solut atau zat yang tidak diuraikan dalam zat yang lain harus melewati Kasparian, yaitu suatu lapisan lilin yang tidak dapat ditembus menjadi solut, kecuali melewati sel-sel endodermis yang kemungkinan melalui tindakan pemompaan membran atau saluran. Suatu yang bermuatan masuk ke dalam silem. Arus getah silem akan membawa logam menuju ke daun, yang mana harus bermuatan masuk ke dalam sel-sel daun untuk melewati sebuah membran. Suatu kali dalam tunas atau jaringan daun, logam dapat disimpan dalam berbagai jenis sel, tergantung pada spesies dan bentuk logam. Karena ini dapat diubah ke dalam bentuk toksik atau untuk tanaman melalui konversi kimia atau kompleksasi. Logam dapat dipisahkan dalam beberapa bagian subsel, di mana seperti dinding sel, sitosol, dan vakuola, atau volatilisasi melalui stomata. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.